pujian dan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Biarlah di pagi yang indah ini lancarkan kita untuk datang kembali tidak sia-sia. Kita datang dengan segenap hati dan kekuatan kita untuk kita menyembah Tuhan, untuk kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Melalui pujian dan penyembahan yang kita naikkan, melalui segenap hati kita untuk kita boleh mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu
ditebus oleh Tuhan. Jalan hidup kita menjadi milik Tuhan. Haleluya.
kita naikkan satu pujian di hadapan Tuhan. Aku yakin saat kau berfirman, aku menang sampai hari ini dan selalu berpindah dalam kehidupan. Bersyukur kalau pada pagi ini kita boleh kembali berkumpul, kita izinkan Tuhan
untuk kita mulai memasuki bulan ke-11, yaitu bulan November dari tahun 2020. Tidak terasa kita akan mengakhiri tahun ini, dan kita bersyukur dalam situasi pandemi yang masih berjalan, kita beroleh kekuatan dan perlindungan kepada Tuhan. Tuhan, saudara sekalian, kita akan belajar kembali firman Tuhan, yaitu tentang perlengkapan senjata rohani. Ya. Mari kita lihat dalam Alkitab kita dalam Efesus pasal yang ke-6, ayat yang 10 sama dengan ayat yang 17. Saya akan baca untuk kita semua. Ini adalah ayat yang sama yang kita renungkan minggu lalu. Nah, seperti saya sampaikan, kita akan belajar sharing. Minggu lalu kita belajar tentang berikat pinggangan kebenaran. Nah, kita akan lanjut yang kedua. Saya baca untuk kita semua, demikian firman Tuhan, perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatunya. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangan kebenaran, dan berbaju jirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Tuhan, kita akan baca terus setiap minggu ini supaya kita benar-benar hafal dan menguasai akan perlengkapan senjata rohani. Terus saya sampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan pada kalian dalam perkara yang kedua, yaitu kita akan belajar tentang baju zirah. Kalau minggu lalu kita telah belajar tentang berikat pinggangan kebenaran. Pagi ini kita akan belajar tentang baju zirah. Ya. Lalu sebelumnya saya punya kisah, yaitu tentang seorang Letkol Villa. Siapa Letkol Villa? Nama lengkapnya adalah Letkol Regula Olina Ilya. Dia dilahirkan di daerah Sumatera, yaitu di Padang Pariaman. Dia berusia 46 tahun. 46 itu sudah beda-beda tipis lah dengan saya. Dia ditugaskan di Sudan. Kita tahu Sudan adalah daerah konflik, dan Letkol Villa dia bertugas dalam misi perdamaian, yaitu PBB. Dalam misi perdamaian itu ada 9 chief atau 9 komandan di dalam PBB itu. Nah, Letkol Villa dia dipercaya menjadi Chief U9. Nah, kalau penjelasan saya kurang jelas, nanti saudara bisa baca di buku itu sama. Dan Chief U9 memiliki peranan untuk dia senantiasa memiliki kontak dengan masyarakat.
dia senantiasa berhubungan dengan orang-orang sipil. Dia tidak berurusan dengan masalah operasi, dengan logistik, dia tidak berhubungan dengan masalah strategi, tetapi dia senantiasa melekat untuk dengan masyarakat. Ya. Jadi dalam fotonya ini adalah berita terbaru kemarin, tahun minggu ini dan viral juga. Makanya dalam fotonya level villa dia bisa selfie dengan warga sipil. Nah, tugasnya adalah tugas yang ngeri-ngeri sudah. Kalau hari ini kita lihat ada seorang aparat dia selfie dengan masyarakat di daerah kita, nggak terlalu masalah. Tetapi yang jadi masalah ini adalah konflik perang. Ya, daerah Sudan adalah daerah yang konflik perang, sehingga apa yang dilakukan oleh Letkol Villa, dia setiap hari harus senantiasa membawa senjata lengkap, namanya tentara. Tetapi tidak cukup itu. Hal yang orang tidak lihat, di dalam tubuhnya ini dia harus mengenakan baju rompi anti peluru. Ya. Kalau senjata dia bisa lihat dan dia bisa taruh sewaktu-waktu, kalau capek ya ditaruh. Tetapi rompi anti peluru dalam tubuhnya ini dia harus kenakan senantiasa saat bertugas. Saudara tahu berapa beratnya rompi anti peluru? 8 kilo. Ya. Dia harus makan itu setiap hari pada saat dia bertugas. Dia harus memikul berat 8 kilo rompi anti pelurunya itu. Suka atau nggak suka, dia harus pakai untuk keamanan dirinya. Dan teman Tuhan, hal yang sama juga dalam kehidupan saya dan saudara. Baju zirah atau anti peluru berbicara sangat penting dalam kehidupan rohani kita. Mengapa? Ini alasannya. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Sama seperti yang dilakukan oleh Letkol Villa, dia masuk dalam medan peperangan, dia kontak selalu dengan masyarakat sipil, dan kadang-kadang tidak tahu kapan musuh akan memberikan serangan, tidak tahu kapan sniper daripada seorang musuh akan menembak dia. Tetapi Letkol Villa hidup sampai hari ini dan pulang ke Indonesia dan diwawancarai, dan dia masih hidup sampai hari ini. Salah satunya karena dia memakai baju zirah. Hal yang sama rompi anti peluru. Dan hal yang sama juga dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dan saudara harus mengenakan akan baju zirah atau rompi anti peluru secara rohani. Karena apa? Ini alasannya. Iblis senantiasa berjalan keliling. Firman Allah jelas mengatakan iblis berjalan keliling untuk menerkam setiap orang-orang yang diingini. Apa saudara sekalian, baju zirah ya, ini terbuat dari besi ya, dan pada saat pada saat kita mengenakan dan kita masuk dalam peperangan, memberikan rasa tebal ya. Kalau besi dipegang dia akan tebal. Hal yang sama juga cara rohani. Pada saat kita mengenakan baju zirah, maka saudara dan saya akan kebal terhadap semua serangan-serangan si jahat. Kita akan belajar di dalam. Baju zirah secara rohani pertama adalah berbicara tentang keadilan, dan dalam terjemahan firman Allah itu dikatakan juga berbicara tentang keadilan Allah. Ini saya tuliskan
Tetapi untuk ini saudara harus mempunyai ikat pinggang kebenaran yang kuat dan baju jirah keadilan Allah. Dalam terjemahan firman Allah hidup diperjelas dengan kata keadilan Allah, tidak sekedar keadilan. Karena berbicara keadilan, apalagi keadilan manusia, itu relatif. Ya. Menurut saya adil, tetapi menurut orang belum tentu adil. Menurut partian adil, belum tentu menurut kami adil. Itu keadilan manusia. Sehingga dalam terjemahan firman Allah itu diperjelas keadilannya seperti apa, yaitu keadilan Allah. Ya. Karena keadilan Allah kita yakin adalah Allah itu Allah yang maha adil, Allah yang maha bijaksana. Sehingga pada saat kita berbicara keadilan, mesti standarnya adalah hukum Allah, standarnya adalah firman Allah. Kalau kita berbicara keadilan secara standar manusia, itu seringkali relatif. Dan keadilan manusia itu sifatnya situasional. Hari ini bisa adil, besok karena ada masalah tidak berlaku adil. Makanya ada sebuah istilah, tempat yang paling tidak adil adalah pengadilan. Padahal di pengadilan adalah tempatnya orang diadili, tetapi justru di situ terjadi banyak sekali pemutarbalikan keadilan. Di situ terjadi transaksi hukum. Orang-orang yang memiliki uang banyak, orang-orang yang memiliki kekuasaan besar yang mampu membeli hukum. Tetapi orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak punya kekuasaan justru ditindas luar biasa. Bahkan orang yang benar disalahkan terjadi. Sehingga firman Allah menegaskan bahwa baju jirah berbicara tentang keadilan Allah, standarnya Allah. Jadi pada saat saudara bersikap atau bertindak adil, maka kita harus sadar keadilannya seperti apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita, yaitu keadilan Allah. Ambil contoh, pada saat kita disakiti, ya kan? Pada saat kita harus diperhadapkan dengan situasi mengasihi, ya, ini adalah sesuatu yang sulit. Ya. Nggak bisa Pak, dia dulu menyakiti saya, ya kalau gigi ya balas dengan gigi, ya kan? Itu sudah standarnya manusia, adil. Oh dia dulu pukul saya, ya saya balas pukul. Nah, itu keadilan manusia. Tetapi keadilan Allah, apa yang dikatakan, kalau pipimu kiri ditampar, kasih pipi kan double tidak. Keadilan Allah berbicara standarnya Tuhan. Oleh karena itu mari kita lebih banyak belajar di dalamnya. Kita belajar mengerti standar Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita boleh mencapai akan baju jirah. Nah, tidak lama ini. Cara kedua, baju jirah juga berbicara tentang ketulusan. Ayat yang sama, Efesus pasal 6 ayat yang 14. Tapi dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, hendaklah kalian siaga, pakailah kesetiaan kepada Allah sebagai ikat pinggang. Ini yang saya maksud, ketulusan sebagai baju besimu. Kalau tadi dalam terjemahan firman Allah itu dikatakan baju jirah sama dengan keadilan Allah. Ya. Jadi standarnya adalah keadilan Allah. Sedangkan bahasa Indonesia masa ini menerjemahkan baju jirah, yaitu dikatakan baju besi, adalah sebuah ketulusan. Nah, pada saudara sekalian, baju jirah secara rohani juga mengandung unsur ketulusan. Di dalam kamus besar bahasa Indonesia, ketulusan memiliki arti kesungguhan dan kebersihan, titik koma kejujuran.
Di sini kita akan baca sedikit. Ada banyak orang melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Tapi pertanyaannya, adakah itu dilakukan dengan bersih? Tetapi orang yang tulus, dia akan melakukan itu dengan sungguh-sungguh dan bersih. Dalam pekerjaan kita, ada banyak orang sungguh-sungguh melakukan, tetapi masih ada standar kebersihan tidak? Ada standar kekudusan tidak? Orang korupsi itu sungguh-sungguh ya, dalam pekerjaannya. Koruptor itu sungguh-sungguh, tetapi dia tidak bersih ya. Pencuri, perampok itu sungguh-sungguh. Jangan pikir perampok itu nggak sungguh-sungguh. Kalau dia nggak sungguh-sungguh ketangkep ya. Sungguh-sungguhnya apa? Dia akan atur dengan timnya, dia akan atur jamnya yang tepat, kapan pemilik rumahnya ini tidur, di rumahnya ada CCTV atau enggak, di rumahnya ini ada anjing atau enggak. Dia akan atur dengan sungguh-sungguh supaya dia bisa mengambil milik orang dan dia nggak ketangkap. Tetapi tidak ada kebersihan, dilakukan dengan kejahatan. Tetapi orang yang tulus, dia akan bekerja dengan sungguh-sungguh, dia akan bekerja dengan sesuatu yang bersih, tidak ada niat atau pikiran untuk mengambil punya orang. Ini tulus, ya, kesungguhan dan tulus. Itu orang yang seperti memakai baju biru. Tapi juga jangan hanya bersih, tapi nggak sungguh-sungguh. Artinya apa? Kita kerja asal-asalan. Saya kan nggak mencuri, Pak. Tapi kerjanya asal-asalan, itu nggak tulus juga. Ya. Yang penting saya kerja, nanti jam pulang ya pulang. Tapi nggak sungguh-sungguh. Pas disuruh sama pimpinan, tunggu dulu, masih capek nih. Padahal HP ya. Itu nggak sungguh-sungguh. Orang yang tulus adalah orang yang sungguh-sungguh dalam melakukan sebuah tugas dan juga bersih. Hal yang sama juga dalam kehidupan rohani saya dan saudara. Pada saat kita menjalani kekristenan kita, mari kita jalani dengan sungguh-sungguh, nggak asal-asalan, tetapi juga kita menjaga kebersihan atau kekudusan. Dan sama juga kejujuran. Ketulusan juga berbicara tentang ketulusan. Nah, apa yang disampaikan firman Allah tentang ketulusan? Yesus sampaikan seperti ini. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Apa ini bukan sebuah masalah? Firman Allah katakan, lihatlah aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, bukan domba di tengah-tengah padang rumput, tetapi domba di tengah-tengah serigala. Artinya kehidupan saya dan saudara akan senantiasa ada dalam pergumulan, ada dalam sebuah permasalahan dari lepas lari. Sehingga sangat wajar kalau sampai hari ini, meskipun saya dan saudara sudah hidup benar, kita sudah di dalam kekudusan Tuhan, kita sudah ada banyak pelayanan, kita sudah banyak melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, tapi kita masih punya masalah. Ini ayatnya. Jangan kita protes, jangan kita menyalahkan Tuhan. Karena apa? Tuhan juga memberikan strategi. Strateginya apa? Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dan jemaat Tuhan, pada saat Tuhan mengutus, ya kan? Tuhan, saya dan saudara adalah duta, ya. Saya dan saudara adalah utusan-utusan kerajaan surga. Seperti Michael bilang tadi, dia tahu dia diutus ke daerah konflik. Apakah dia menyalahkan pemerintah Indonesia? Aduh, Pak Presiden, ini daerah konflik, mengapa saya diutus di sini? Justru karena itu daerah konflik, dia harus ditugaskan di sini, ya, untuk dia berbicara, untuk dia menjaga keamanan kedamaian itu.
Hal yang sama dalam kehidupan saudara-saudara. Saudara-saudara adalah duta-duta surgawi. Saudara-saudara adalah utusan-utusan kerajaan surgawi, di mana dunia ini perlu kehadiran saudara-saudara. Strateginya apa? Jaga keputusan hidup kita. Karena apa? Amsal pasal 14 ayat 32 dikatakan, orang fasik dirobohkan karena kejahatannya, tetapi orang benar mendapat perlindungan karena apa? Ketulusan. Jadi pada saat saudara-saudara percaya kepada Tuhan, saudara-saudara menjadi seorang Kristen, tetapi kita tidak punya ketulusan, artinya apa? Tidak ada perlindungan. Ya, perlindungan dalam kehidupan kita. Tetapi puji Tuhan, pada saat kita berlaku tulus, kita melakukan pekerjaan dengan kesungguhan dan kejujuran, dengan kebersihan. Kalau suatu saat ya, kita ada masalah dalam pekerjaan, ada kala saudara-saudara diambil hitamkan, ya, kita difitnah, ya, fakta yang tidak kita kerjakan kita dituduhkan ke kita. Kita mungkin pernah mengalami situasi seperti itu. Seperti beberapa tahun yang lalu apa yang disampaikan secara online, ya, dalam kerjanya ada masalah, ada penggelapan keuangan. Sedangkan online kebetulan dia seorang kasir yang mau nggak mau dia bisa share di Polres. Tapi karena gelar orang bekerja dengan tulus, dia bekerja dengan jujur, dia mendapatkan perlindungan. Coba kalau gelar orang nggak bekerja dengan tulus, dia bagi dua dengan orang lain, dia nggak ada di sini juga. Tetapi dia bekerja dengan tulus. Ini contoh kecil. Mari saudara sekalian, jangan merasa rugi. Ya, saya katakan itu. Jangan kita pernah merasa rugi kalau kita hidup jujur. Amin. Jangan pernah merasa menyesal kalau kita hidup tulus. Karena ada saatnya ketulusan menjadi perlindungan kita. Mungkin orang katakan, rugi kamu. Sampai kapan kamu menjadi anak buah orang? Tapi kalau kita nggak jujur, nggak tulus, maka kita akan mengalami sesuatu yang sulit dalam kehidupan. Nah, selanjutnya, segala sesuatu yang kita kerjakan dengan disertai rasa tulus akan memberikan rasa aman. Ya. Segala sesuatu yang kita kerjakan dengan ketulusan, maka kita akan merasa aman dalam menjalani hidup, dalam menjalani pekerjaan kita, dan kita akan tetap fokus menjalani kehidupan kita dengan benar. Berbicara, berbicara ketulusan, ini penting dalam kehidupan kita. Karena yang ketiga, berbicara juga berbicara tentang unsur iman dan kasih. Di dalam 1 Tesalonika itu dikatakan, tetapi kita yang adalah orang-orang siap, bukan siap mulai, orang perang, baiklah kita sadar, dikatakan apa? Berbaju jirakan iman dan kasih. Dan jemaat Tuhan, Rasul Paulus tidak sekedar berbicara perlengkapan rohani kepada jemaat di Efesus, tapi dia juga berbicara kepada jemaat di Tesalonika. Dua jemaat dia sampaikan tentang perlengkapan rohani. Mengapa? Karena perlengkapan rohani sesuatu yang penting. Dan dia juga berbicara tentang baju sila. Tetapi kepada jemaat di Tesalonika, Rasul Paulus memberikan penekanan, dikatakan berbaju jirakan iman dan kasih. Sedangkan kalau kita kembali kepada Efesus pasal yang 6, iman pertama namanya apa? Perisai. Nah,
zirah sebagai iman dan kasih. Karena perisai dengan baju zirah memiliki fungsi yang hampir sama, saya katakan hampir sama. Karena apa? Dua perlengkapan ini adalah sesuatu yang memiliki sifat menahan sebuah serangan. Pada saat orang pakai baju zirah dia ditombak, dia akan kebal karena itu besi. Sama juga dengan orang yang pakai perisai menahan tombak itu kuat. Nah, saudara sekalian, dua perlengkapan perang ini adalah perlengkapan yang memiliki hampir sama fungsinya, menahan serangan musuh. Saudara sekalian, hal ini berbicara dalam kehidupan saya dan saudara bahwa kita semua pasti mempunyai masa lalu yang kelam. Sebelum kita sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, kita memiliki masa lalu yang kelam. Dan masalahnya di sini, seringkali iblis itu menyerang kita dengan masa lalu kita. Ya, kita diingatkan selalu terhadap dosa-dosa kita masa lalu. Iblis senantiasa mengingatkan kita terhadap kejahatan-kejahatan kita masa lalu. Padahal kita sudah datang pada permintaan Allah. Bagaimana apakah seperti ini? Ibrani pasal 10 ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita secara penuh keberanian masuk ke tempat kudus. Pada saat kita datang pada Tuhan, minta ampun atas segala dosa dan kejahatan kita, darah Yesus menghapus segala dosa kita. Sehingga saudara itu berani masuk ke ruang kudus. Dalam perjanjian lama berbicara tentang kemah suci atau tabernakel Musa, yang berhak masuk tempat kudus hanya imam. Orang biasa hanya masuk di mataran sama. Nah, gereja kita ini pas modelnya. Karena ada halaman, sini rumah kudus modelnya, dan belakangnya rumah kudus. Artinya apa? Pada saat setiap kali orang Israel berbuat dosa, orang Israel nggak boleh masuk ruang ini, cukup di luar sana. Mempersembahkan korban menghapus dosa di halaman, bukan di ruang kudus. Karena apa? Di ruang kudus isinya adalah roti sajian dengan pelita emas, ya, dengan mezbah korban hukuman. Hanya itu di dalam ruang kudus. Siapa yang menyalakan pelita? Siapa yang menaruh roti sajian? Siapa yang membakar hukuman? Hanya imam. Orang biasa atau jemaat mempersembahkan korban di halaman. Nah, apa maksudnya? Darah Yesus memberikan sebuah kelebihan bagi kita untuk kita masuk tempat kudus. Artinya apa? Pada saat saya dan saudara sudah melakukan penyelesaian masalah kita dengan Tuhan, saya dan saudara memiliki keberanian untuk mempersembahkan persembahan hukuman. Apa itu persembahan hukuman? Persembahan hukuman bukan masalah dosa lagi, tapi persembahan hukuman adalah sesuatu korban yang menyenangkan hati Tuhan, seperti pujian pengagungan kita kepada Tuhan, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Roti sajian adalah sesuatu yang berbicara tentang firman Allah yang kita bisa telah, yang kita bisa nikmati. Sehingga pada saat kita membaca firman Tuhan, artinya kita tidak merasa tertuduh, kita tidak merasa bersalah. Kita mendapatkan terang dari firman Allah. Tetapi yang jadi masalah adalah karena kali iblis menuduh kita terhadap masa lalu kita. Sehingga saya saudara wajib mengenakan baju zirah. Artinya apa? Pada saat kita sudah menyelesaikan segala dosa dan kejahatan kita, mari kita pakai iman kita. Kita yakin bahwa darah Yesus, ya kan? Darah Yesus
sudah menghapus bersih dosa kita, sehingga kita tidak perlu merasa bersalah. Karena apa? Karena kita yakin bahwa Yesus sudah menghapus dosa kita. Mari katakan Efesus pasal 3 ayat yang kedua 12. Dikatakan di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman. Jadi peran baju zirah yang berbicara iman itu ada. Sehingga pada saat kita menghadap Tuhan harus pakai iman kita. Kita nggak bisa pakai suara-suara daripada suara kegelapan yang menuju masa lalu kita. Mari saudara sekalian, kita tidak banyak lebarkan firman Tuhan pada pagi ini. Dan yang tidak kalah penting adalah sini. Hendaklah kasih senantiasa menyertai dalam tindakan-tindakan iman. Karena iman tanpa disertai kasih, hidup kita tidak berguna. Nah, ini berbicara tentang aplikasi atau penerapan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jadi kalau tadi kita menggunakan baju zirah berbicara iman untuk diri kita, tapi itu tidak cukup, tetapi harus juga disertai dengan kasih. Sehingga Rasul Paulus tadi katakan dalam 1 Tesalonika tadi, katakan bahwa mengenakan baju zirah yaitu iman dan kasih. Maka disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Ini penting. Katakan apa? Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan ini saya garis bawahi. Sekalipun aku memiliki iman yang sempurna, iman yang sempurna kita miliki, tetapi katakan apa? Jika aku tidak mempunyai kasih, katakan aku sama sekali tidak berguna. Jelas ya? Meskipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, setiap masalah kita kita selesaikan dengan iman kita. Tapi hidup kita tidak punya kasih. Artinya apa? Kita akan menjadi orang egois. Ingat cerita tentang dua orang hamba. Ada seorang hamba yang memiliki hutang kepada seorang raja. Anggaplah hutang itu 10 juta, dan dia harus dihukum karena hutangnya itu yang belum dilunasi. Akhirnya dia memohon belas kasihan raja, dan kalau kita katakan sudah hutangmu dilunaskan. Tapi pada saat dia keluar, dia menjumpai temannya yang hutang yang lebih banyak ya, anggaplah 100 juta ya kalau cerita ini. Kemudian hutangnya itu dilunasi. Nah, pada saat dia keluar, dia mendapati temannya yang punya hutang hanya 10 juta, yang jauh lebih kecil. Tetapi apa yang dilakukan? Dia tidak ingat akan kasih daripada raja itu yang menghapuskan hutangnya. Dia menganiaya temannya dan dia memaksa temannya untuk melunasi. Dan apa yang dialami? Raja itu mendengar perbuatan daripada orang itu, dan dia dipanggil lagi menunggu. Hal yang sama dalam kehidupan kita. Kita harus punya iman. Kita harus punya iman terhadap pengampunan Tuhan. Kita harus punya iman terhadap kasih Tuhan yang besar. Tetapi jangan lupa harus ada disertai dengan kasih. Artinya apa? Apa yang kita terima dari Tuhan, kita juga harus aplikasikan bagi sesama kita. Maka kehadiran saya dan saudara akan berguna untuk semua orang. Saya ingin firman Tuhan hari ini. Oleh karena itu mari, saya mengajak kita semua. Oleh karena itu mari kita sebagai umat yang telah ditebus oleh darah Yesus, kita senantiasa mengenakan baju zirah, yang berarti keadilan Allah, ketulusan, iman dan kasih.
agar kita tidak akan terluka. Dan sebagai katanya, kita tidak akan terluka oleh serangan-serangan iblis. Mari pakai baju kita yang berbicara tentang keadilan Allah, yang berbicara tentang keputusan, yang berbicara tentang iman dan kasih. Iblis nantiasa memberikan serangan-serangan kita. Tetapi kalau kita memakai baju zirah, dipastikan saudara-saudara tidak akan terluka dengan senjata daripada kuasa-kuasa kegelapan. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang kita renungkan. Kita nyanyikan pujian doa yang bersih. Di dalam